Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholawat fadilah, sholawat burdah dan juga ratibul atas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya diwalah, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan salawat kamilah, salawat burdah dan juga ratibul atas, diiringi dengan salawat dan salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga pula kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau berkumpul beliau nanti dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ta'afana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Syammit hadisin muslimin hamidal ilah wa ba'ud akhi an mufsidin la tudlam. Zakara nazimu fi hadzal bait syu'bataini. Telah menyebutkan syair di atas ini, dua bait syair ini ada dua cabang nikmat. Fayuqalu, maka dikata orang, ala tartibi ma marra, atas susunan yang telah terdahulu. Wa syu'batul khamisatu wasitun, cabang iman yang ke-65, tashmitul atish, yaitu mendoakan orang yang sedang bersin, ya, mendoakan orang yang bersin atau wahid gitu. Tapi yang wahid itu membaca hamdalillah, ya, membaca alhamdulillah. Apabila baca alhamdulillah lalu kita mendoakan ya rahmukallah, ya yarhamkallah, asal membaca alhamdulillah, ya. Ada yang wahid tadi
lain bacaannya ya Pak, wancuh ya. Wancu. Wancuh ya. Itu kalau bisa didoakan pada saja didoakan ya wancuh. Tapi kalau sudah wahid alhamdulillah ya, pas wahid alhamdulillah doakan ya rahmatullah doanya itu sunat mendoakannya. Wa tashmitu bisyinil mujamah, tasmitu dengan shinnya bertitik 3. Huwa ayyuqala al-atis, bahwa dikata orang bagi yang wahid bersin tadi ya rahamkallah, wa huwa doa lahu bisalamah minasyawamiti, yaitu ini adalah bentuk doa dengan baginya orang yang bersin tadi bisalamati dengan keselamatan minasyawamiti daripada musibah atau penyakit. Ayat al-masaibi ya kan, masawabin tadi ada musibah-musibah atau bencana apalah. Au bisinil muhmalah, atau dengan sin yang kada bertitik tasmid ya, wa doa lahu, itu mendoakan baginya bibaqai sibtihi ya, dengan semoga kekal ya kan, apa itu kelakuannya atau asal usulnya hayatihi kama kana sebagaimana semula ya, supaya tetap gitu. Li'annal adisyu ya, karena bahwasanya karena bahwasanya orang yang bersin itu rubbama kana sababan litaqwijil unuq, kadangkala menjadi sebab bagi takwid pengkor penggulunya, jangan menyebabkan pengkor penggulu, bisa ya menyebabkan orang lain tadi. Qala Ghazali, berkata Imam Ghazali, fayaqulul ladzi yushbituhu yarhamkallah, maka mendoakanlah atau berkata orang yang membaca hamdalah tadi ya dengan ucapan yarhamkallah. Wa yaruddu alaihi al-atis fayaqulu, dan menjawab atau membalas atasnya orang yang bersin tadi, fayaqul, maka doakan pulang yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, jadi sering mendoakan jangan apabila ada orang bersin mengucap hamdalah, lalu ada yang mendengar yarhamkallah, lalu yang bersin tadi mendoakan pulang ya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu doanya ya kan, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Artinya semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu dan membaguskan hal-hal kamu. Itu doanya. Wa an Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud qala, berkata ia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, adalah Rasulullah SAW mengajari kami, ujar Ibnu Mas'ud, yaqulu, ujar Nabi, idza atasha ahadukum, apabila bersin oleh salah seorang kamu, falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin, hendaklah ia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Fa idza qala dzalika, dan apabila ia membaca itu tadi, falyaqul, maka hendaklah membaca man indahu, orang yang di sampingnya yang mendengar, yarhamkallah ya, yarhamkallah.
amun sembahyang kada usah sembahyang. Cuma mewahid membaca hamdalah kalau pada sembahyang. Ya bahasa Arab juga ya. Namun wajuh dari yang batal. Ya, kalau sembahyang wahid wajuh. Itu sambung pater ya. Namun yang hamdalah itu masih bahasa Arab. Ya. Nah kemudian fa'idza qalu zalika, apabila membaca mereka itu yang di sisi-sisi orang yang wahid tadi, misalnya banyak orangnya membaca yang tadi kalau tadi fal yaqul, maka hendaklah membalas orang yang wahid bersih tadi, yaghfirullahu li wa lakum, yaghfirullahu li wa lakum. Ini hadis Nabi. Semoga Allah mengampuniku dan mengampuni bagi kamu. Wa syammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atishan wa lam yashmit akharu. Dan pernah ya Rasulullah SAW itu bersin ya. Mengucap Rasulullah SAW akan orang yang bersin. Orang yang bersin dan mengucapkan lalu Nabi mau mendoakan. Walam yashmit akharu, tapi yang itu tadi kada mendoakan ya kada membalas. Fasalahu an dzalik, maka Nabi bertanya kepadanya dari yang demikian kenapa yang ada dibalas kepada dia. Faqala, ujarnya innahu hamidalillah, maka ujarnya lalu sesungguhnya dia memuji Allah. Wa anta sakata, dan kamu diam. Ya, ditegur Nabi artinya apabila ada orang wahid ya lalu ini membaca hamdalah, nah lalu kata didoakannya ya hamdalah tadi, lalu ditegur Nabi ya dari Nabi ketika inilah apabila ada orang wahid yang membaca hamdalah didoakan yarhamkallah. Kemudian dari yang wahid pulang mendoakan pulang antara yang yaghfirullahu li wa lakum tadi atau yang di atas itu yahdikumullah wa yuslihu balakum bisayyi. Fa yaqulun nazim hamidalillah isyaratun ila anna syaratul tasmid ya. Berkata syair hamidalillah tadi artinya isyarat menjadi petunjuk kepada bahwa syarat tasmid tadi yang mendoakan tadi hamdul atish, artinya orang yang wahid tadi mengucap alhamdulillah. Wa yusyratu aidan alla yakuna al-atisu bi fi'lihi, dan disyaratkan pula bahwa orang yang wahid itu tadi bukan dengan perbuatannya, artinya kada unsur disengaja. Nya ada jangan disengaja. Kali masukkan ke hidung dengan bulu ayam karena wahid naik. Jadi itu kan dia diulah-ulah karena mengwahid kada sengaja, kada tetap tanpa sebab. Nah jadi itu yang syaratnya bukan ya kan. Namun wahid diulah-ulah jadi harus saja kan ya kan. Diulah-ulah nanti wahidnya. Biaya sumadza raihatin, atau misalnya mencium nang bau nang kada nyaman diciumnya lalu wahid bau apa kalau lalu wahidnya nah itu lain ya payuan tisul wahid. Nah itu kita harus begitu. Jadi wahidnya tadi alami ya, kada sebab apa-apa ya, kada sebab mencium apa atau sebab pengen mesuapan apa di bulu ayam kan. Wa syu'batu sadisatu wasitur, cabang iman yang ke-66,
al-bu'du an kulli mufsidin min kafirin wa mubtada'in, itu menjauhi daripada tiap-tiap yang merusak, min kafirin daripada orang kafir kan, wa mubtada'in atau orang yang ahli bid'ah, wa may yasduru minhu dan apa-apa yang timbul daripadanya, minhu al-kabairu yang seperti dosa-dosa besar. Wa min dzalika al-firaru, dan setengah daripadanya lari yang kita menjauh daripadanya, minal fitani daripada fitnah-fitnah, bidin dengan agama, wal hijrati min daril kufri ila dari Islam, dan berhijrah dari kampung orang kafir kepada kampung orang Islam. Faman lam yaqdur ala ijhadid fi baladihi bisababil fitani wajaba alaihi hijratu ila baladatin yumkinu izharatin. Dan barang siapa tidak mampu ya atas menzahirkan agama di negerinya dengan sebab fitnah, ya kan macam-macam fitnahnya, maka wajib atasnya hijrah, berpindah ke negeri yang bisa menzahirkan agama pihak padanya. Wa in qadara ala izharihi, dan jika mampu ini atas menzahirkan di kampungnya tadi, menzahirkan agamanya di situ, fatarkul hijrati afdalu, maka meninggalkan hijrah pada berpindah itu lebih afdal apabila di kampung itu bisa aja nyaman menzahirkan agama, ya kan. Nah, apabila ada kawal di situ ya kan, menzahirkan agama, misalnya apa, sarapan di amati orang kan apakah lebih baik berpindah daripada kampung itu. Amma idza qadara 'alal quwwah fi baladihi, adapun apabila mampu atas kekuatan ya, di negerinya, awil i'tizal atau berasing, wa kana bihaitsu, dan adalah ia dengan sekira-kira law hajaro, jikalau ia pindah, la soro maulihu, niscaya jadilah tempatnya itu darul harbi, jadi rumah peperangan, darul harbi. Fal iqamatu bihi wajibatun, maka berdiam di situ aja itu menjadi wajib. Artinya apabila ia mampu, ya kan, ada kuwati, tapi mampunya tidak ada, memang ada kekuatan, ya kan, di negerinya kawah aja tapi dengan kekuatan, atau ini misalnya istilah basing, ya kan, basing, dan adalah inya apabila inya hijrah lalu terjadi peperangan di kampungnya itu tadi, ya kan. Nah, itu pada usaha hijrah, berdiam di situ wajib pokoknya, supaya jangan terjadi peperangan atau huru-hara di kampungnya tadi. Kama pada orang ini sebagaimana memberi faedah oleh Imam Ramli fi Umdatir Rabi pada membangun keberuntungan. Wa qala Ibnu Imad, dan telah berkata Ibnu Imad, la yang bagi lil insan al-julusu ila fasikin, tidak sugianya bagi manusia, tidak pantas bagi manusia duduk-duduk kepada orang yang fasik. Li'annahu, karena bahwasanya in salima min masyarakatihi bil ismi lam yaslim minat takhulluqi bi ba'di akhlaqi. Jika kita selamat, ya kan, daripada bersekutunya pada dosa, ya kan,
niscaya tidak selamat pada akhlak dengan sebagian akhlaknya. Artinya kita bisa meniru akhlaknya orang yang fasik tadi. Jadi jangan duduk-duduk bersama orang yang fasik, ya. Fasik ini artinya bisa meninggalkan perintah Allah SWT, ya kan? Pada tapi dikerjakan puaskan. Jika kita selamat daripada berfungsi di dalam dosa, niscaya kita tidak akan selamat daripada kita meniru kelakuannya, akhlaknya. Dengan sebab kita duduk-duduk di situ, kawan di situ. Nah, barangkali sampai sini aja dulu lah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.